Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang protista. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Naura Ramadhani dari kelas 10 IPA 6. Protista. Protista memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama bersifat eukariotik, yang kedua respirasi secara aerobik atau anaerobik, yang ketiga hidup berkoloni atau soliter, keempat ukuran mikroskopis sampai makroskopis, kelima bersifat autotrof atau heterotrof, keenam sebagai besar bersifat uniseluler, ada yang multiseluler, ketujuh reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual, kedelapan ada yang hidup bebas, ada yang bersimbiosis, dan ada pula yang parasit. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan hidup di perairan, baik yang berair asin maupun tawar. Protista terdiri dari 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau yang sering kita sebut dengan protozoa. Protozoa mirip hewan karena memiliki alat gerak aktif sehingga dapat bergerak aktif. Yang kedua, mirip tumbuhan atau sering kita sebut dengan alga. Alga mirip tumbuhan karena memiliki pigmen fotosintetik atau klorofil atau pigmen lainnya. Dan yang ketiga yaitu mirip jamur. Mirip jamur karena menghasilkan spora. Protozoa atau protista mirip hewan, memiliki ciri-ciri seperti uniseluler atau bersel satu, eukariotik, memiliki membran nukleus, dan yang ketiga yaitu hidup soliter atau sendiri atau berkoloni. Umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof, hidup bebas, saprofit, dan parasit. Alat gerak berupa pseudopodia, cilia, atau flagella. Kelompok protozoa ada 4, yaitu Rhizopoda, alat gerak berupa pseudopodia atau disebut dengan kaki semu, Flagellata, alat gerak bulu cambuk atau flagel, Ciliata, alat gerak bulu getar atau cilia, Sporozoa tidak mempunyai alat gerak. Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Rhizopoda berukuran mikroskopis. Untuk selnya tidak tetap atau berubah-ubah, contohnya seperti amoeba. Beberapa jenis ada juga mempunyai cangkang atau kerangka ular, contohnya Foraminifera serta Radiolaria. Flagellata atau Mastigophora. Flagellata bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Hidup sebagai parasit atau hidup bebas di habitat air laut dan tawar. Bentuk tubuhnya tetap, dilindungi oleh selaput fleksibel yang disebut pelisse, dan di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Memiliki 2 macam protoplasma, yaitu ektoplasma lapisan luar yang padat dan endoplasma lapisan dalam yang berwujud agak encer. Uniseluler, hidup secara soliter dan ada juga yang berkoloni, bersifat mikroskopis, berkembang biak secara seksual, konjugasi, dan aseksual, yaitu membelah diri. Contohnya Euglena, Trypanosoma, Leishmania. Ciliata. Ciliata memiliki ciri-ciri yaitu bergerak dengan sila, rambut gelar, bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler, bentuk tubuh tetap, tidak berubah-ubah, heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri, umumnya memiliki ukuran mikroskopis. Bentuk tubuh bervariasi seperti oval, menyerupai lonceng, sandal, corong, dan lain-lain. Sebagian besar habitatnya di perairan seperti sawah, rawa, dan tempat-tempat berdiri yang kaya dengan zat organik. Hidup bebas atau disebut dengan soliter, parasit, atau bersimbiosis. Memiliki vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator. Memiliki 2 macam nukleus di dalam satu sel, yaitu makronukleus yang berfungsi mengatur metabolisme dan reproduksi aseksual, yaitu vegetatif, serta mikronukleus yang berfungsi mengatur reproduksi seksual, yaitu generatif. Sporozoa. Sporozoa memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler, bersel tunggal, tidak memiliki alat gerak seperti protozoa lainnya, parasit pada manusia atau hewan, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dengan sporogoni yaitu proses pembentukan spora dalam bentuk inang, perantara, dan skizogoni yaitu perbanyak jumlah
spora dengan cara membelah diri dalam bentuk inang. Reproduksi seksual melalui perkawinan sel gamet yang terjadi di tubuh nyamuk atau inang perantara. Contohnya yaitu Plasmodium sp, Toxoplasma gondii. Alga atau disebut dengan ganggang. Alga yaitu protista mirip tumbuhan, memiliki ciri-ciri yaitu eukariotik, ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Autotrof karena memiliki klorofil. Selain klorofil, alga atau ganggang juga memiliki pigmen-pigmen lain yaitu vicocyanin biru, vicoerythrin merah, vicoxanthin coklat, xanthofil kuning, dan karoten keemasan. Tubuhnya berupa talus, tidak jelas akar, batang, dan daunnya. Habitatnya di tempat lembab atau di perairan tawar atau laut, ada yang menempel pada batuan yang disebut dengan epifitik dan menempel pada tumbuhan dan hewan, yaitu epizoik. Reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora maupun seksual dengan oogami dan isogami. Alga terbagi menjadi 6, yaitu Chlorophyta, alga hijau, Chirosphyta, alga keemasan, Rhydophyta, alga merah, Phaephyta, alga coklat, Pyrophyta atau Dinoflagellata, dan Echinophyta. Alga hijau atau dengan disebut dengan Chlorophyta memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu pigmen dominan hijau atau klorofil uniseluler, hidupnya berkoloni. Memiliki pirenoid untuk menyimpan makanan seperti protein dan pati yang disimpan dalam bentuk tetesan minyak. Dinding sel tersusun atas selulosa dan pektosa. Sebagian besar hidup di perairan tawar, ada pula yang di laut. Contohnya yaitu Chlorella, Ulva, Chlamydomonas, dan lain-lain. Alga keemasan atau Chrysophyta memiliki ciri-ciri yaitu pigmennya terdiri dari karoten, xanthofil, serta klorofil A dan C. Hidup di air laut dan bereproduksi secara aseksual, membelah diri, maupun seksual yaitu membentuk auxospora. Talusnya menyerupai telapak tangan atau batang, memiliki 2 flagella heterodinamik. Makanannya disimpan di pirenoid dalam bentuk chrysolaminarin. Contohnya yaitu Navicula, Sininura, dan Faceria. Alga merah atau Rhydophyta memiliki ciri-ciri yaitu multiseluler, pigmen dominannya vicoerythrin. Selain itu juga ada pigmen lain seperti vicocyanin serta klorofil A dan D. Talus pada alga merah berbentuk pohon dan tidak ada flagel. Dinding selnya berlapis-lapis. Dalam ekosistem, alga merah berperan dalam pembentukan terumbu karang sebagai bahan makanan, kosmetik, dan agar-agar. Contohnya yaitu Euchema spinosum, Gelidium, Corallina, glacilaria. Alga coklat atau Phaephyta memiliki ciri-ciri yaitu multiseluler, berbentuk talus besar atau benang. Pigmen dominannya fucoxanthin, selain itu ada pula klorofil A dan C, karotenoid, dan xanthofil. Menyimpan makanan di pineroid dalam bentuk laminarin dan manitol. Dinding sel selulosa ditutupi oleh lapisan agar-agar, algin, atau asam alginat. Contohnya yaitu Fucus, Sargassum, Laminaria, Turbinaria, dan Macrocista. Pyrophyta atau Dinoflagellata memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama uniseluler dan yang kedua disebut Dinoflagella karena memiliki 2 flagel. Dan yang ketiga yaitu disebut alga api karena dapat menyala atau bisa disebut dengan bioluminescence di tempat gelap. Dan yang keempat, sebagian memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa, sebagian lagi tidak memiliki dinding sel. Dan yang kelima, sebagian hidup di perairan laut dan sebagian di perairan tawar. Dan yang keenam, menyimpan cadangan makanan berupa minyak atau polisakarida. Contohnya yaitu Noctiluca, Ceratium, Protogoniola. Dan yang terakhir yaitu Echinophyta memiliki ciri-ciri uniseluler, memiliki pigmen fotosintetik yaitu klorofil A dan B, serta karoten, memiliki alat gerak berupa flagel, habitat di perairan tawa atau air tergenang. Contohnya yaitu Eulena sp.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.